Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke podcast Mandua Kota Makassar. Hari ini adalah podcast ke-12 dengan tema Membangun Jiwa Kewirausahaan Sejak Dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Risa Zara Maharani selaku host. Dan tentu saja pada podcast kali ini tidak seru kalau saya cuma sendiri. Saya memiliki bintang tamu yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Muhammad Yunus Ahmad, SPD. Baik, jadi Bapak Muhammad Yunus ini atau biasa lebih dikenal dengan Bapak Yunus merupakan guru ekonomi di Mandua Kota Makassar. Tapi selain itu Bapak Yunus juga selaku pengurus koperasi amanah di Mandua Kota Makassar. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak, sebagai guru ekonomi sekaligus pengurus di koperasi, apakah memang Bapak sudah memiliki passion dari Bapak kecil di bidang ekonomi atau baru muncul saat-saat ini, baru-barusan? Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa apakah saya memang dari kecil sudah ada bakat untuk menjadi seorang Guru ekonomi. Ya. Di dunia bisnis. Saya ini kalau mau berbicara masalah latar belakang, saya berasal dari suatu daerah yang kebanyakan masyarakatnya memang senang berbisnis. Ada satu daerah yang namanya Kabupaten Wajo, Sengkang. Yeah. Itu memang pada umumnya masyarakatnya di situ adalah masyarakat yang punya naluri bisnis. Oh iya. Sejak anak-anak itu memang sudah terbiasa menghadapi masyarakat yang terjun di dunia usaha. Yeah. Jadi kalau pertanyaannya apakah dari kecil saya sudah memang tertarik dengan dunia bisnis, ya boleh dikata iya. Itu terbukti ke saya, walaupun mungkin saya tidak langsung terjun ke dunia bisnis setelah saya selesai SMA, tetapi paling tidak saya memilih jurusan yang memang berhubungan dengan dunia bisnis. Yeah. Saya memilih jurusan akuntansi. Oh ya. Dengan harapan bahwa kalaupun saya nanti tidak bisa menjadi guru setelah saya masuk di IKIP waktu itu namanya, saya berpikir bahwa guru itu adalah tujuan saya, tapi guru ekonomi tentunya karena Tapi kalau saya kemudian gagal di situ, tidak bisa menjadi seorang guru, maka ya tentu cita-cita saya yang lain adalah saya ingin menjadi seorang pengusaha. Ya. Mungkin paling tidak terjun di dunia bisnis. Iya. Berarti Bapak baru memulai bisnis setelah lulus SMA? Kalau mulai bisnis mungkin iya. Ya. Sejak kuliah, sebenarnya kuliah saya kadang-kadang buat ada usaha-usaha kecil-kecil seperti itu. Tapi tidak, kalau mau dikatakan terjun di dunia bisnis mungkin belum. Tapi setelah selesai kuliah, kalau kemudian terjun di dunia pendidikan, di situ kemudian saya dengan teman-teman mencoba untuk membentuk sebuah unit usaha, tapi namanya yang lain, namanya koperasi. Koperasi juga ini kan bergelut di dunia usaha. Betul. Nah, maka di situlah kemudian apa yang kemudian saya miliki, yang saya inginkan, cita-cita saya tuangkan semua di situ. Tadi kan Bapak bilang Bapak punya usaha kecil dulu. Kalau boleh tahu Pak, usaha kecil seperti apa itu? Karena pasti penonton juga penasaran. Kalau usaha kecil yang namanya usaha kecil, saya waktu itu karena saya melihat bahwa kesempatan kita untuk kemudian terjun di dunia usaha itu mungkin tidak terlalu besar karena kita kuliah, maka kemudian saya mencoba untuk melihat apa yang paling mudah saya lakukan. Kuliah saya jalan dan saya juga bisa memperoleh sedikit tambahan dari situ. Di dunia usaha saya mencoba untuk membeli barang-barang yang di grosiran atau mungkin di
pabrik, ya. Lalu kemudian saya coba untuk distribusikan ke penjual-penjual. Mungkin seperti itu usaha saya dibuat. Karena memang kita tidak punya kesempatan untuk fokus 100% untuk terjun di dunia bisnis. Jadi ya bisnis kecil-kecilan seperti itu. Penghasilannya nggak terlalu besar. Oh ya. Kalau menurut Bapak sendiri, untuk orang-orang yang baru mau berusaha, baru mau menjadi entrepreneurship, menurut Bapak skill atau mindset apa yang mungkin perlu untuk orang-orang miliki sebelum berusaha? Ada satu hal yang perlu kita pahami kalau kita berbicara masalah entrepreneur, ya. Karena sebenarnya itu entrepreneur sebenarnya pengusaha juga. Jadi antara entrepreneur dengan pengusaha itu hampir sama. Jadi semua entrepreneur itu adalah sebenarnya pengusaha, tapi tidak semua pengusaha itu adalah entrepreneur. Oh iya. Kalau pengusaha, dia mungkin ada kecenderungan dia lebih kepada prioritas mencari keuntungan belaka, untuk keuntungan tok saja gitu. Oh iya. Tapi kalau entrepreneur itu dia walaupun dia adalah bagian dari pengusaha, tapi dia lebih kepada tidak menjadi tujuan utama itu keuntungan, tetapi dia lebih kepada membangun ide, membangun kreativitas di situ, inovasi. Jadi dia lebih banyak ke situ. Jadi dia tidak melakukan usaha mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, tetapi dia mencoba untuk menciptakan dunia usaha. Itu kalau entrepreneur. Tapi kalau orang berbicara masalah pengusaha dan entrepreneur, sebenarnya ya kalau bagi kita sama saja sebenarnya, karena cuma dari ide-ide itu yang membedakan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Yang paling dibutuhkan itu sebenarnya dari seorang yang betul-betul ingin menjadi pengusaha atau entrepreneur. Itu yang paling utama adalah tekad. Harus punya tekad yang kuat untuk terjun di dunia itu. Karena itulah sebenarnya kekuatan utamanya seseorang pengusaha atau entrepreneur itu untuk melakukan apa yang diinginkan di dunia sana. Yang kedua, yang paling dibutuhkan adalah kita harus pahami usaha apa yang kita melakukan. Oh ya, betul. Santi tekad tadi, pertama ada keinginan yang besar, tekad yang besar untuk menjadi seorang pengusaha. Kemudian yang kedua adalah kita harus pahami usaha apa yang kita mau lakukan. Oh iya. Iya gitu. Dua itu yang paling utama. Ya, yang paling utama yang harus kita miliki modal utama. Karena kalau ini dua ini yang kita miliki, kita sudah punya tekad yang besar dan kita pahami apa yang kita mau lakukan, usaha apa yang kita akan lakukan. Betul. Maka yang lain-lain itu akan ide kita akan bermunculan, inovasi-inovasi kita akan bermunculan. Saya kira itu yang paling dibutuhkan tadi. Oh iya. Yang utama adalah dua, tekad dan mengetahui usaha apa yang. Oh iya, betul. Selanjutnya Pak, kalau boleh tahu, pasti pas awal-awal Bapak berbisnis atau berusaha pasti ada rintangan-rintangan yang Bapak hadapi, betul? Nah, bagaimana caranya Bapak hadapi permasalahan tersebut? Ya, saya sebenarnya, mohon maaf, saya kalau mau dibilang pengusaha kayaknya mungkin tidak terlalu tepat juga saya. Tapi kalau orang yang terjun di dunia usaha, orang yang terjun di dunia usaha itu tidak mungkin tidak ada kendala. Iya, pasti. Kalau pengalaman saya, karena saya ini lebih banyak bergelut di dunia koperasi, tapi koperasi yang bidang usahanya, saya lebih banyak menangani bidang usahanya memang. Oh iya. Yang paling pertama itu yang saya rasakan kendala yang dihadapi waktu pertama terjun di dunia usaha adalah
bagaimana masyarakat atau anggota percaya terhadap diri kita ketika kita mengelola usaha itu. Apa yang kita lakukan itu orang yakin ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, kendala itu kadang-kadang ketika orang-orang belum belum yakin 100% terhadap usaha yang kita lakukan. Ya. Jadi kadang kita butuh dukungan dari mereka, tapi kadang-kadang dukungannya kecil. Iya, betul. Nah, maka kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti itu, kita mencoba untuk menjalankan usaha itu semaksimal mungkin. Sehingga kemudian dampak dari maksimalnya usaha yang kita lakukan itu adalah orang meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan manfaat. Ya. Terus menurut Bapak, mungkin Bapak punya tips untuk penonton podcast Mandua Kota Makassar, karena sebagai pelajar kita kan juga masih harus mengerjakan tugas dari sekolah, mungkin juga punya bimbingan belajar di tempat tertentu, ada juga di organisasi tertentu. Mungkin Bapak punya tips bagaimana para pelajar ini yang mungkin punya pasti kesibukan, tapi tetap bisa berusaha, tetap bisa berwirausaha. Oke. Kalau sebenarnya kalau seorang pelajar, memang menurut saya memang seharusnya sejak dini itu kita harus berikan kita harus berikan suatu dorongan yang besar atau motivasi kepada pelajar-pelajar yang memang punya keinginan berwirausaha. Iya. Sebenarnya begini, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah usaha, memang ya kita tidak bisa melakukan usaha itu setengah-setengah. Iya, betul. 100%. 100% terjun di situ. Tetapi kalau kita kemudian berbicara dalam tataran dunia belajar, saya kira memang ya namanya orang belajar, ya tentu menurut saya pertama seorang pelajar itu harus hanya sebagai bentuk pembelajaran saja dulu. Ya istilahnya kalau ada cita-cita ingin menjadi terjun di dunia usaha atau di wirausaha, itu seorang pelajar itu harus menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran saya. Nah, bagaimana caranya kemudian itu bisa menjadi kita bisa membagi waktu kita, karena kita juga betul. punya Usaha. Kita juga mau belajar. Ya, sebenarnya kan jujur untuk siswa kan tidak tuntutan yang besar untuk siswa kan tidak, tapi kan saya melihat bahwa tidak semua siswa itu kemudian tidak tertarik ke dunia itu. Betul. Maka kalau seorang pelajar ya paling tidak kalau memang mau mencoba untuk terjun di dunia usaha, yang kecil-kecil saya dulu. Seperti apa tuh Pak contohnya? Misal kita mencoba untuk membuat sebuah produk, produk yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak untuk kita bisa dapat itu produk, dan tidak membutuhkan modal yang besar. Tapi dia memiliki daya tarik yang besar terhadap orang lain. Jadi produk kita dia punya keinginan untuk memiliki. Ya, maka seorang pelajar yang kemudian ingin mencoba bagaimana mengawali keinginan kita untuk menjadi seorang pengusaha itu, kita mulai yang kecil saja. Kita buat produk, apakah itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk barang. Ya, mungkin barang-barang. Kita buat itu sebaik mungkin yang bisa orang lain tertarik dengan itu. Mungkin modalnya kecil, tapi pada saat kita pasarkan kepada
teman-teman tidak butuh waktu untuk bisa Menghasilkan. barangnya dan mudah kita tawarkan atau kita pasarkan ke teman-teman. Oh iya. Saya pernah melihat ada seorang siswa tapi dia dalam bentuk makanan. Oh iya. Dia buat dalam bentuk makanan. Dan kelihatannya apa yang dia lakukan itu tidak mengganggu proses belajar mengajarnya, tidak mengganggu kegiatan belajarnya, tapi dia juga bisa menjalankan usahanya. Jadi dia buat dalam makanan itu, kalau nggak salah, apakah itu dalam bentuk puding. Lalu kemudian itu dia bawa ya di tempat-tempat kecil, lalu dia perlihatkan ke teman-teman. Nah ternyata setelah teman-temannya dia Tertarik. Iya. untuk istilahnya memperoleh. Iya. Dia ternyata itu makanan favorit. Oh iya. Ternyata setelah dia pasarkan, hari ini dia bawa habis, besok dia bawa habis. Ya cuman lambat laun saya lihat karena kondisi istilahnya sekolah kita mungkin karena tidak boleh pelajar terlalu fokus ke situ. Oh iya. Lalu kemudian saya sarankan dia untuk Menitipkan. ya itu produknya tidak usah dipasarkan di temannya supaya dia bisa lebih lancar. Saya beri ruang dia di koperasi untuk menitip barangnya dan ternyata alhamdulillah itu berjalan. Artinya begini, kalau seorang pelajar ingin mencoba untuk mencicipi dunia usaha, maka tidak usah terlalu yang besar-besar. Ya bikin saja sesuatu yang bisa menghasilkan dan tidak mengganggu kegiatan belajar kita. Ya saya kira seperti itu kalau saling belajar. Baik, ini terakhir untuk Bapak Yunus, mungkin bisa kasih sedikit motivasi untuk para pelajar, bagaimana motivasi untuk bisa berwirausaha. Bisa ngomong di depan kamera, menghadap ke kamera. Motivasinya Pak. Iya. Kalau berbicara masalah motivasi, betul ya. Dunia kita ini sebenarnya harus orang punya kreativitas, punya ide, punya inovasi. Iya. Kalau kita terjun di dunia ya masyarakat misalnya, maka seorang pelajar itu dia harus memiliki yang 3 tadi. Iya. Nah, jadi saya berikan motivasi kepada anak-anak sekalian bahwa kita harus pahami bahwa di luar sana ya ketika kita lepas dari dunia pendidikan ini tantangan cukup besar. Pasti. Artinya kalau kita tidak punya ide, punya inovasi, punya kreativitas, maka kita akan ketinggalan dari orang. Iya, betul. Kan begini, di dunia ini ya mungkin orang mengatakan bahwa ketika kita menjadi seorang pegawai maka itu adalah kerjaan yang terbaik. Kan tidak semua bisa. Iya, betul. Maka yang paling besar memberikan peluang buat kita di dunia usaha, di dunia pekerjaan nanti adalah dunia usaha. Ya. Nah, dunia usaha ini tidak bisa juga kita kemudian terjun di situ kalau kita kemudian tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke situ. Paling tidak itu kita punya tekad yang besar. Iya. Kemudian kita punya ide. Ya. Yang ketiga kita punya kreativitas. Ya. Jadi tekad, ide, kreativitas. Lalu kemudian tidak cepat putus asa. Oh iya, setuju. Itu jadi kalau Ananda sekalian nanti terjun di masyarakat, jangan takut. Selama kita punya keinginan yang besar untuk melakukan sebuah usaha, maka silakan Anda jalankan. Persoalan kita bagaimana nanti ke depan, insya Allah. Yang penting kita punya keinginan yang besar, tekad, ide, inovasi, kreativitas. Doa juga ya Pak, tidak lupa. Itu yang paling utama.
doa kita. Karena tanpa doa saya kira kita tidak Iya. bisa melakukan apa. Iya, saya kira itu. Baik, itulah dia materi yang bisa Bapak Yunus sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Yunus. Saya harap teman-teman di rumah bisa mengambil pelajaran pada podcast kali ini. Mungkin sekian dari saya Risa Zara Maharani selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.